Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di sini saya memilih tentang kurikulum, konsep filosof tentang kurikulum pendidikan Islam di Indonesia. Mungkin terlebih dahulu kita bahas tentang kurikulum terlebih dahulu. Apa yang dimaksud dengan kurikulum? Kurikulum di sini dalam arti menyeluruhnya yaitu perangkat ataupun mata pelajaran ataupun program pendidikan yang diberikan kepada sebuah lembaga pendidikan yang berisi sebuah rancangan proses pembelajaran untuk siswa dan bagaimana guru dengan siswa untuk mencapai tujuan dari pendidikan itu sendiri. Itu adalah kurikulum menurut umumnya. Jadi di sini kita bahas juga tentang kurikulum itu apa dalam segi filsafatnya. Di sini ada juga tentang kurikulum. Kurikulum itu merupakan sebuah rancangan tentang sebuah tujuan, isi dari proses pembelajaran atau proses belajar mengajar. Untuk apa? Untuk mengikuti bagaimana perkembangan zaman. Itu dalam sebuah filsafat mengatakan kurikulum itu. Jadi yang kita bahas di sini filosof tadi kan, cara pandang. Bagaimana cara pandang filosof tentang sebuah kurikulum pendidikan di Indonesia. Itu yang arti singkatnya sekarang kita bahas tentang di Indonesia. Yang kita alami ataupun yang kita kenal saja di Indonesia. Jadi di sini filsafat dalam sebuah pendidikan Islam memandang bahwa kurikulum itu merupakan sebuah objek kajian yang memerlukan sebuah renungan secara logis, kritis. Logis itu masuk akal, kritis. Jadi sistematis, secara tersistem. Ada modis, itu metode, dan juga utuh serta menyeluruh. Itu telah kita pelajari. Sebab hal tersebut tidak bisa dipisahkan dalam sebuah pendidikan, dalam sebuah kurikulum pendidikan. Apalagi cara pandang filsafat. Hal tersebut berpikir secara logis, rasional, menyeluruh, utuh dan lain sebagainya. Itu tidak bisa dipisahkan dalam sebuah pandangan filsafat. Jadi yang kita bahas di sini bagaimana filosof itu memandang dalam sebuah pendidikan. Filosof itu memandang sebuah permasalahan. Bagaimana permasalahan pendidikan itu, kurikulum itu diletakkan dalam sebuah sekolah, diletakkan dalam sebuah pendidikan. Jadi apa efek, apa dampak dari kurikulum tersebut bagi siswa? Apakah siswa bisa memahami dari kurikulum tersebut? Memahami dalam konteks di sini bisa masuk dari kurikulum tersebut. Untuk apa? Karena di sini kita dalam sebuah pendidikan itu ada sebuah visi misi. Tujuan kita apa? Tujuan kita itu bagaimana untuk mencapai visi misi tersebut. Tapi yang saya bahas di sini lebih ke cara pandang filosof dalam konsep sebuah pendidikan itu berdasarkan perkembangan dari zaman. Kurikulum itu berdasarkan perkembangan zaman. Bagaimana perkembangan zaman? Itu menurut saya kita dalam sebuah pendidikan itu mempunyai sebuah karakteristik yang berbeda-beda, IQ yang berbeda-beda. Jadi apa? Tidak semua siswa itu bisa ataupun tidak semua murid itu bisa menguasai pendidikan itu. Contohnya kurikulum K13. Di situ kurikulum itu menggambarkan kurikulum itu seperti full day dan lain sebagainya. Kan kurikulum itu dari sebuah pemerintah ditetapkan sub-subnya ke dalam sekolah yang mengembangkannya bagaimana. Di situ banyak orang melaksanakan full day. Di sana tidak banyak siswa yang mungkin menjadi sebuah permasalahan dampak dari kurikulum tersebut. Banyak siswa yang cabut, banyak siswa yang nakal, banyak siswa yang membuat sebuah kriminal, dan banyak siswa yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan dari sebuah pendidikan atau peraturan dari sebuah pendidikan. Karena kurikulum tersebut adalah sebuah peraturan. Banyak siswa yang melanggarnya. Jadi filosof di situ dia yang mengajinya, bagaimana cara pandangnya, apa permasalahannya. Sebenarnya di Indonesia menurut saya di Indonesia ini kurikulum itu terlalu otoriter. Karena di negara-negara lain seperti negara Prancis itu kurikulum itu yang berhak memilih kurikulum itu adalah siswa. Siswa. Jadi siswa itu memilih sebuah kurikulum yang ditetapkan dari sekolah. Jadi bagaimana dia
mau untuk melakukan proses belajar mengajar. Nah, jadi begitu, itu patut kita contoh juga. Bukan sepenuhnya dari sekolah ataupun lembaga yang menetapkan sebuah kurikulum itu. Itu permasalahan itu yang dicari oleh konsep itu yang dicari oleh filosof. Jadi permasalahan itu yang dicari. Jadi di sini filosof mengatakan kurikulum itu sesuai dengan perkembangannya zaman. Perkembangan zaman. Karena di sini kita seringkali masuk ke ketertinggalan. Di situ filosof mencari sebuah kesimpulan lah mengenai sebuah pendidikan itu. Jadi oleh sebab itu pendidikan tidak bisa terlepas. Pendidikan tidak bisa terlepas dalam sebuah kajian filsafat. Kenapa? Karena dalam keduanya itu seumpamanya dua sisi mata uang antara satu dengan yang lain. Saling bergantungan antara filsafat dengan pendidikan. Karena dalam sebuah pendidikan itu banyak permasalahan. Jadi baik manusia itu sendiri, masyarakat atau Tuhan itu berkaitan. Manusia baik Tuhannya, dirinya sendiri, Tuhan dan lain sebagainya itu berkaitan. Begitulah sebuah filsafat dan pendidikan itu tidak bisa terlepas. Apalagi sekarang ada yang namanya kurikulum merdeka. Itu kurikulum merdeka itu mungkin siswa, murid itu lebih menjadi sebuah pemateri daripada guru. Guru adalah sebuah fasilitator dalam sebuah pendidikan. Itu mungkin kalau cara pandangnya. Dalam sebuah Islam itu kalau pesantren-pesantren itu memiliki sebuah kurikulumnya itu kurikulum tambahan dalam sebuah pesantren. Karena di situ ada pondok dan ada umum. Jadi pesantren itu dia memiliki kurikulum tambahan. Tapi di sini kesimpulannya kurikulum adalah sebuah rencana peraturan dari sebuah pendidikan yang harus dipandang secara kritis, secara tujuannya, proses belajar mengajarnya, secara utuh, sistematis, logis dan menyeluruh. Itu dari filsafatnya. Baik, itu mungkin penjelasan saya sedikit banyaknya mengenai sebuah kurikulum tentang cara pandang filosof atau pemikiran dari filosofi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.